baru namanya semangat Ramadan. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untayan rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala membuka tabir permata yang menjadikan hidup lebih bermakna. Rasa syukur menjadikan hal yang kecil menjadi besar. Rasa syukur mengubah hal yang besar menjadi banyak. Rasa syukur mengubah hal yang banyak menjadi penuh berkah. Di antara miliaran umat manusia, Allah telah takdirkan, Allah telah pilih kita semua untuk dapat berkesempatan hadir pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita semua petunjuk jalan kebenaran serta memberikan kita semua cahaya yakni agama Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya Rinaldi Septian, Master of Ceremony, terlebih dahulu untuk menyapa yang terhormat Fabimka Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor. Ahlan wa sahlan Bapak Kecamatan atau Bapak Camat Kecamatan Lewiliang yang Bapak Haji WN Penikawan SHMSI, yang kami hormati Bapak dan Nabil dan Bapak Kapolsek Kecamatan Lewiliang beserta jajarannya, yang kami hormati Dr. Andes Hadi Fahimah selaku pemegang saham pengendali Bank Syariah Marwah. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Dr. Andes Hadi Jamal MPD selaku Komisaris Utama Bank Syariah Marwah. Yang kami hormati Bapak Haji Hilman Esa selaku anggota Komisaris Bank Syariah Marwah. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Habibur MSc selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BPS Marwah, yang benar-benar beliau berkenan hadir pada kesempatan ini. Namun sama-sama berikan doa yang terbaik kepada Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Dr. Haji Mustafa Zahid SPDI MSc selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Marwah. Yang kami hormati Bapak Haji Hedi Sofyan Ridho selaku Direktur Utama PT BPS Marwah. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Maulidawan MSc selaku Direktur Bisnis Bank Syariah Marwah. Yang kami hormati Ibu Haji dari Amanatus Solihan SLS MP selaku Direktur Operasional yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua kita semua yang di Bapak Haji Rafiq Rahman SHI selaku Direktur Utama Bank Syariah Marwah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan yang guru kita semua, yang ibunya Indonesia, yang insya Allah beliau ini akan mengisi tausiah Ramadan pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai, yang saya banggakan, mujahid dan Bank Syariah Marwah. Yang kami hormati para ulama, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga keuangan syariah, serta hadirin tamu yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Tarawih Ramadan dan penyaluran zakat 1446 Hijriah Bank Syariah Amanahumah. Yang diselenggarakan hari ini Ahad 16 Maret 2025 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah di gedung SBS Premier. Hadirin, sebagai insan yang bertakwa, sudah sepatutnya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Al-Quran yang telah Allah turunkan di malam penuh kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma
Semangat ya semuanya. Semangat dong, Masya Allah. Karena sesaat lagi kita sama-sama akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Bank Syariah Amanah yang Bapak Haji Hendri Sofyan BBA. Ini merupakan sambutan dan laporan yang akan dibawakan oleh Direksi PT BBA Amanah. Untuk itu saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Hendri Sofyan BBA. Kami persilakan. Baik, terima kasih kita Bapak Aldi. Beliau salah satu staf Bank Syariah Amanah yang masih single, masih jomblo. Kita doakan setelah lebaran nanti ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Saya promosikan, gratis promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan buras pakai opak. Jawabannya masih kurang keras dan kompak. Saya ulang sekali lagi. Tadi seperti MC juga 2 kali, saya juga harus 2 kali. Saya doakan yang jawab salam saya semoga masuk surga semua. Keluarga yang diukur yang sakinah mawaddah warahmah. Yang punya hutang segera Allah lunaskan hutang. Kalau Pak hutang tanah kencang doakan. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
yang saya hormati, yang saya banggakan, Popimka Kecamatan Luwilia. Alhamdulillah hari ini sudah hadir lengkap. Yang pertama Bapak Camat Luwilia, Bapak Haji W.R. Pritawa. Beliau sahabat saya dari kecil. Saya tahu dari kecilnya, jangannya karena satu kampung belum surga. Alhamdulillah kita punya camat asli orang Luwilia. Sukses, semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Kompo Alianto, yang saya hormati Bapak dan Bapak Kapten Abdul Halim, yang saya hormati, saya banggakan pemegang saham pengendali PSP Kancil Mereka Bapak Haji Farid Ma'ruf, Dewan Komisaris Kancil Mereka Komisaris Utama Bapak Haji Budi Jamaluddin, anggota Dewan Komisaris Bapak Haji Budi Hilman. Yang saya hormati, saya banggakan Dewan Pengawas Syariah yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Hafizuddin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah yang qadarullah bisa MC pada hari ini dan yang tidak bisa hadir di tengah kita sekaligus memberikan tausiah. Kemarin saya baru bertemu beliau kemarin sore, insya Allah beliau bilang akan hadir. Namun qadarullah ternyata tadi pagi ada berita duka cita, ada bekas rektor UIK yang meninggal, sehingga beliau tidak bisa hadir. Termasuk Pak Budi Herman juga tidak bisa hadir. Anggota Dewan Pengawas Syariah Bapak Dr. Mustafa Zahir, yang saya banggakan mitra kerja saya Dewan Direksi Bank Syariah Umar Bapak Haji Abdul Khalid Nawabis sebagai Direktur Bisnis, Ibu Haji Dari Amin Besar sebagai Direktur Operasional Keuangan Komisi Kepatuhan, serta yang saya banggakan seluruh pejuang, para mujahid-mujahidah, karyawan-karyawan Bank Syariah Umar. Yang saya hormati, yang saya banggakan orang tua kita, guru kita, Direktur Utama Bank Syariah Umar periode pertama, sekaligus penasehat Bank Syariah Umar Bapak Haji Taufik Rahman. Yang saya hormati pimpinan lembaga serumpun dari UIK, dari Masjid Islam, dari Pondok Pesantren Darul Falah dan SPPD. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Luwilia Bapak Ustaz Abdul Hakim. Yang saya hormati Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Luwilia. Yang saya hormati pimpinan Ormas Islam, Ketua PDM Kabupaten Bogor, Ketua UI Kabupaten Bogor, Ketua NU Kecamatan Luwilia, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim. Satu lagi yang agak spesial, Dewan Guru Yayasan Darul Muta'alimin, angkat tangan Dewan Guru Yayasan Darul Muta'alimin. Kebetulan saya juga jadi ketua yayasan. Kita kasih hapus bagi Dewan Guru Yayasan Darul Muta'alimin. Yang saya hormati Kepala Desa Luwilia dan Luwitar, yang saya hormati Kepala PD Pasar Kota Kecamatan Luwilia, yang saya hormati pimpinan PMD, SPPS, Mitra Bisnis Bank Syariah Umar. Alhamdulillah hadir PSPS Khidmatul Umar, SPPS Abdul Umar, Alisani dan Akhirudin, dari SPPS Baitul Ikhtiar dan juga Nahdlatul Umar Subah hadir tadi Bapak Khalid, dan juga dari SPPS Syira dan SPPS At-Ta'awun. Juga yang saya hormati pimpinan Majelis Kabupaten Bogor. Yang saya hormati, saya banggakan para pemegang saham dan nasabah Bank Syariah Umar yang saya cintai, adik-adik anak yatim, dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Puji dan puji syukur benar kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di bulan yang barokah ini, di bulan suci Ramadan, di hari ke-16 Ramadan, Allah masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Mulai dari nikmat terbesar yang harus kita syukuri dan harus kita jaga sampai kita wafat, yaitu nikmat
iman dan Islam. Kita berdoa semoga ketika Allah panggil kita nanti, ketika waktu nanti, kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Juga nikmat umur dan kesehatan, dan juga nikmat waktu dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada acara pada hari ini. Serta sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada qudwatul hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang hari ini kita sudah menginjak hari ke-16 Ramadan. Tidak terasa waktu lalu sehingga sisa Ramadan kurang tinggal 14 atau 13 hari. Betul tidak? Untuk itu, di awal sambutan dan laporan ini, saya ingin memotivasi saya pribadi dan kita semua. Yuk mari sama-sama kita maksimalkan sisa waktu Ramadan yang masih ada. Jadikan Ramadan, ibadah Ramadan ini menjadi ibadah Ramadan yang terbaik, yang paling berkualitas. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih akan ketemu dalam bulan Ramadan. Bahkan tidak ada jaminan kita akan sampaikan ke akhir Ramadan. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja sebelum semuanya terlambat dan timbul penyesalan. Kita berdoa semoga di bulan suci Ramadan ini Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menerima ibadah saum kita, ibadah sholat kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah tilawah Al-Quran kita, ibadah infak kita, sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal ibadah kita semoga benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali sambutan sekaligus laporan ini atas nama Dewan Direksi sudah terutama, sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi keharusan. Pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua pihak, dan juga ucapan terima kasih dan hatur nuhun. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran ini. Ucapan terima kasih khususnya juga ingin saya sampaikan kepada Kopimda Kecamatan Lewiliang. Hatur nuhun Pak Camat, Pak Wertawan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atas kehadirannya, dan juga terima kasih sudah membantu pengamanan acara pada hari ini. Dan juga ucapan terima kasih khususnya saya sampaikan kepada tim panitia yang sudah bekerja keras, kalau kata bahasa Malaysia bertungkus-tungkus dalam menyukseskan acara pada hari ini. Kalau tidak atas kerja keras mereka, kita tidak juga berkumpul pada hari ini. Kita kasih aplaus buat tim panitia. Semoga menjadi pahala jaya untuk tim panitia. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita berkumpul di gedung SDS ini lebih kurang ada dua agenda utama. Yang pertama tentu saja setiap kita ada pertemuan kita senantiasa diniatkan dalam rangka silaturahmi. Kenapa? Supaya ada nilai pahalanya, yaitu pahala silaturahmi. Supaya kesini kita tidak hanya buang waktu, buang tenaga, dan buang ongkos. Yuk mari sama-sama kita luruskan niat. Walaupun nanti insya Allah kita akan mendapatkan rezeki dari Allah berupa zakat dan sedekah, tapi kita niatkan luruskan niat untuk paling utama dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan ketika kita ikhlas silaturahmi, Allah memberikan keberkahan pada kita semua, berkah bagi tamunya hajat dan berkah bagi tuan rumahnya, bagi bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda utama kita pada hari ini dalam rangka menghadiri acara silaturahmi Ramadan dalam rangka penyaluran zakat infak sedekah dan juga santunan yatim bangsa di tahun 2025. Acara penyaluran zakat infak sedekah dan juga santunan yatim pada tahun ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya acara seperti ini kita lakukan di Masjid At-Taqwa, betul tidak? Mulai pertama kali ini sejarah acara pembagian zakat infak sedekah santunan yatim dan sedekah Ramadan bangsa Ramadan kita laksanakan di gedung baru yang bernama gedung SDS Premier Venue
punya nasabah bangsa dan umat, punya keluarga besar Bapak Haji Taufik Rahman. Dan Ramadan tahun ini genap 1,5 tahun saya diberikan amanah untuk menjadi Direktur Utama Bangsa dan Umat. Masih baru, masih hangat. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin memohon doanya, memohon doa dari Bapak Ibu sekalian di bulan yang berkah ini. Semoga doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon didoakan untuk saya pribadi khususnya, semoga Allah melimpahkan kekuatan kepada saya untuk senantiasa amanah, untuk senantiasa aman, untuk senantiasa amanah, untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa, dan mudah-mudahan saya husnul khotimah dalam memimpin bangsa dan amanah umat. Karena bagi saya husnul khotimah itu bukan hanya dalam kehidupan dan kematian saja, juga dalam karir bekerja. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh Direktur Utama periode pertama Bapak Haji Taufik Rahman yang 32 tahun memimpin bangsa dan mengakhiri dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik, dengan soft landing, dengan happy ending. Kita kasih aplaus buat Bapak Haji Taufik Rahman. Semoga saya bisa mengikuti jejak langkah beliau ke depannya. Hadirin yang dirahmati Allah, bangsa yang menerima yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1992 di Prakarsai Kuliah oleh seorang ulama besar di Bogor yang bernama almarhum Kiai Solih Skandar. Sehingga sampai tahun ini sudah berusia lebih kurang 33 tahun. Alhamdulillah, selama 33 tahun bangsa yang menerima senantiasa istiqomah, konsisten menjalankan fungsi kewajiban sosialnya, yaitu melaksanakan penyaluran zakat, infak, sedekah dan santunan yatim. Selama 33 tahun tidak absen secara istiqomah. Hal ini hadirin mungkin jarang kita temukan di bank-bank yang lain, baik itu bank syariah, apalagi bank konvensional, betul tidak? Jadi alhamdulillah amanah umat berusaha menjaga tradisi yang baik ini, yaitu penyaluran zakat, infak, sedekah, santunan yatim. Mudah-mudahan bukan hanya sampai tahun ini, tapi sampai tahun yang akan datang kita istiqomahkan. Setuju tidak? Dan alhamdulillah hadirin pada Allah, jumlah dana zakat, infak, sedekah dan santunan yatim yang kita himpun selama 1 tahun dari tahun ke tahun nominalnya senantiasa meningkat. Hadirin dirahmati Allah, acara yang kita selenggarakan hari ini, silaturahmi Ramadan, acara penyaluran zakat, infak, sedekah dan kami lakukan dalam rangka menjalankan visi misi perusahaan, di mana hal ini sesuai dengan amanah pendirinya, pemerakarsa, yaitu almarhum Kiai Solih Skandar. Apa itu amanahnya? Amanahnya ada 2. Yang pertama amanahnya adalah agar bangsa yang menerima bisa ikut berpartisipasi aktif, berperan serta ikut serta meningkatkan kualitas kehidupan umat, wabil khusus kaum mustadafin, kaum lemah, baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial. Itu yang pertama. Amanat yang kedua, agar bangsa yang menerima bisa menjadi community banking, bank berbasis komunitas atau bank yang bisa menjadi kooperatif umat, perekat umat. Makanya di amanah umat berkumpul semua lapisan umat, lapisan masyarakat, baik para pemegang saham, lintas ormas Islam, lintas background, lintas parpol, dan juga para nasabahnya. Dikumpul di sini dari berbagai macam background. Tadi saya dalam sambutan menyapa Ketua PDI Kabupaten Bogor, karena beliau juga salah satu pemegang saham di kita. Ada juga tokoh dari NU, tokoh dari PDI, semuanya nasabah bangsa yang berkumpul di bangsa yang berumat. Makanya amanah menjadi lokomotif umat yang menarik gerbong umat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud yang berbunyi innama tunsuruna wa turzaquna bil itu, yang artinya bahwa kamu sekalian akan ditolong dan diberi rezeki oleh orang-orang di antara kamu sekalian. Mohon izin bacakan secara kelembagaan
bentuk partisipasi aktif perusahaan untuk membantu pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi umat, khususnya kaum mustadafin, kaum yang lemah dan para anak yatim yang mungkin belum terlayani dan terjangkau secara seluruhnya dengan program-program pemerintah. Hadirin yang saya muliakan, kami bersyukur jumlah perolehan dana JIS yang berhasil dihimpun dari bulan Juni 2004 sampai bulan Maret 2025 dan akan didistribusikan kepada yang berhak pada tahun ini sebesar 2,6 miliar rupiah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada hadirin, kira-kira jumlah 2,6 miliar itu banyak atau sedikit? Kalau kita beli kerupuk asoy, kira-kira dapat berapa banyak? Ditambah dengan mie pelosor, dapat berapa kontainer? Cukup buat berapa satu miliar, bahkan itu satu kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Dan jumlah ini ada peningkatan, alhamdulillah. Dari tahun sebelumnya, peningkatan sekitar 300 juta rupiah atau kurang 13% dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan jumlah dana JIS yang dihimpun oleh Laksana Rumah selama 1 tahun, dari bulan Juni 2004 sampai bulan Maret 2005, dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas akan disalurkan kepada para muslimin dan anak yatim piatu di 5 desa di Kecamatan Lewiliang, yaitu Desa Lewiliang, Desa Lewiliang, Desa Kareka, Desa Pareto, dan Desa Cibeber, dengan rincian yang dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, yang diundang pada hari ini di Gedung DSPS Premier venue untuk mustahik Mu'afa sebanyak 1.091 orang dan fisabilillah atau guru sebanyak 267 orang dan anak yatim sebanyak 328 orang dengan total dana yang dibagikan pada hari ini sejumlah 153 juta rupiah. Yang kedua, selanjutnya setelah acara hari ini, setelah secara berturut-turut akan dilaksanakan pembagian JIS dan satu yatim di beberapa lokasi, di antaranya kepada mustahik Mu'afa di Yayasan Pendidikan Darul Muta'alimin Desa Lewiliang sebanyak 2.592 orang senilai 164 juta rupiah. Kepada mustahik Mu'afa di Masjid Al-Mustaqim Parung Panjang Lewiliang sebanyak 991 orang senilai 46 juta rupiah. Kepada mustahik Mu'afa di Salulimutar dengan pembagian di BMT rumah sebanyak 900 orang senilai 54 juta rupiah. Kepada anak yatim di Desa Kareka Lewiliang sebanyak 196 orang senilai 23 juta rupiah. Kepada anak yatim di Desa Pareto Lewiliang sebanyak 254 orang sebesar 27 juta rupiah. Kepada anak yatim di Desa Cilegon Lewiliang sebanyak 217 orang senilai 23 juta 600.000 rupiah. Selain dibagikan pada 5 desa tersebut, di atas dana JIS Bank Sentral Rumah juga disalurkan untuk alokasi pertama untuk zakat produktif sebanyak 13 juta rupiah, zakat untuk mu'alaf Kecamatan Lewiliang sebanyak 13 juta rupiah, zakat Kawin Basnas Pusat dan Basnas Kabupaten Bogor sebesar 60 juta rupiah, proposal-proposal masyarakat yang masuk secara akumulatif selama 1 tahun sebesar 761 juta rupiah, zakat yang disalurkan melalui 8 lembaga mitra bank, BBR Syariah dan SPPS dan BMT berjumlah 60 juta rupiah, zakat kolektif untuk guru agama honorer sebanyak 230 juta rupiah, zakat di sekitar tempat tinggal karyawan Bank Syariah Rumah di kantor pusat sebanyak 55 juta rupiah, zakat melalui lembaga serumpun Wika, Masjid Bogor, Polres Darussalam dan Polres yang lainnya sebanyak 103 juta rupiah, zakat untuk mustahik di sekitar kantor pusat bank dan untuk mustahik di luar 5 desa 95 juta rupiah, zakat nakili dan biaya penyelenggaraan 168 juta rupiah. Pembagian zakat dan salur anak yatim juga akan dilaksanakan pada jaringan kantor cabang. Pertama di kantor cabang Bogor di Mancur, Kota Bogor sebesar 220 juta rupiah, kantor cabang Cicurug Sukabumi sebesar 106 juta rupiah, kantor cabang Cirebon Bogor sebesar 112 juta rupiah. Hadirin yang saya muliakan, insya Allah program ini akan terus dijalankan secara berkelanjutan dengan pelaksanaan yang lebih baik lagi, terutama program khusus terhadap pemberdayaan ekonomi duafa dan zakat produktif selain yang bersifat konsumtif seperti yang dilakukan pada hari ini
saya ingin bertanya pada hadirin, apakah acara seperti ini perlu kita lanjutkan tahun depan? Perlu tidak? Kalau perlu, insya Allah teman-teman akan dengan semangat melaksanakan setiap tahun sampai kapan dulu. Hadirin dirahmati Allah, saya atas nama Dewan Eleksi dalam kesempatan yang baik ini ingin menggunakan kesempatan dan peluang yang baik ini juga untuk menjalankan fungsi kami sebagai Bank Syariah, yaitu untuk berdakwah di bidang Bank Syariah. Untuk itu kami ingin mengajak, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, wabil khusus Khalid Kabupaten Bogor, yuk mari sama-sama kita mendukung dan menjadi loyalis Bank Syariah, wabil khusus Bank Syariah Amanah. Mari sama-sama kita hijrah ke Bank Syariah. Mari sama-sama kita meninggalkan dosa riba. Kata riba sudah jelas, Allah haramkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 Allah mengatakan, "Ahallallahu al-bay' wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli. Al-bay' jual beli. Salah satu kata Bank Syariah adalah jual beli. Al-bay' Allah haramkan. Tapi Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Bank konvensional praktek pinjaman uang dengan tambahan itu jadi rumah jadi riba. Makanya Allah haramkan. Juga larangan riba dalam hadis Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakim Syawal Sini Sahih yang mengatakan ada 72 pintu dosa riba. Salah satu yang paling ringan, sama seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Bayangkan, yang paling ringan adalah sama seperti berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Tapi permasalahannya masih mayoritas orang Indonesia, umat Islam Indonesia masih berhubungan dengan riba. Untuk informasi hadirin, saat ini pangsa pasar, market share, aset Bank Syariah di Indonesia masih sangat kecil, masih minoritas, baru kurang 7,2%. Berarti sisanya 93% masih berhubungan dengan bank konvensional. Padahal sudah jelas apa melarang riba, tapi masih ngeyel juga berhubungan dengan riba. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini orang-orang yang Allah kasih hidayah. Allah suruh tinggalkan riba, kita samina wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah ini sama-sama kita tinggalkan riba, kita hijrah Bank Syariah ke Bank Syariah, khusus ke Bank Syariah Amanah. Setuju hadirin? Alhamdulillah. Sekarang hadirin, di kesempatan yang baik ini saya ingin meminta keriduan hadirin untuk sama-sama mendoakan dan mendukung Bank Syariah Amanah. Kenapa kita harus mendoakan dan mendukung Bank Syariah Amanah? Jadi kurang ada 3 sebab. Sebab yang pertama, karena Bank Syariah Amanah adalah bank syariah. Berdasarkan prinsip syariah, insya Allah nasabah yang berhubungan dengan Bank Syariah Amanah, insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya. Karena kita patuh dengan perintah Allah. Sudah Al-Quran dan hadis Rasulullah berdasarkan syariat, meninggalkan dosa riba. Itu alasan paling utama kenapa kita harus mendoakan dan mendukung Bank Syariah Amanah. Alasan yang kedua, karena Bank Syariah Amanah adalah bank syariah putra daerah. Bank Syariah Amanah adalah asli orang Bogor, asli Bogor, dilahirkan oleh seorang ulama besar Bogor yang bernama almarhum Kiai Soleh Iskandar. Sehingga ketika Bank Syariah Amanah punya keuntungan, punya laba, akan dikembalikan kepada masyarakat yang ada di Bogor. Salah satu yang kegiatan pada hari ini, zakat infak sedekah dan zakat nanti pada hari ini. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah syukur alhamdulillah habis diterima Bank Syariah Amanah bukan sekedar bank syariah biasa, tapi menjadi bank syariah yang berprestasi, yang syukur alhamdulillah banyak mendapat apresiasi, penghargaan dan award dari lembaga luar. Dalam rangka habis diterima, mohon izin ingin saya menyampaikan dalam rangka syiar dan motivasi kepada kita semua. Mohon izin ucapan pada kalian Polsek, saya ingin sedikit share berbagi karena mungkin tidak semua orang dapat informasi seperti ini. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2004, Bank Syariah Amanah pendapatan 5 penghargaan dari lembaga luar. Saya urutkan yang pertama, terima kasih atas apresiasi yang saya dapatkan
yang tepuk tangan masuk surga semua. Jadi tepuk tangan harus semakin kencang. Yang pertama, di bulan Januari tahun 2024, dari 174 TPS yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hanya satu TPS yang ditunjuk oleh OJK, direkomendasikan oleh OJK untuk diinterview oleh Bank Dunia, World Bank, di Jakarta. Waktu itu alhamdulillah saya mewakili perusahaan. Kita diinterview oleh Bank Dunia dari Spanyol. Itu yang pertama. Dan sejarah ada BPS diinterview oleh World Bank Bank Dunia. Jadi Bank Dunia juga kita tahu apa itu BPS. Yang kedua, di bulan Mei tahun 2024 kemarin, alhamdulillah Bank Syariah Marhumah salah satu di antara 3 BPS yang terpilih oleh OJK untuk mendapatkan penghargaan dari OJK. Yang ketiga, di bulan Agustus 2024, alhamdulillah 3 tahun berturut-turut Bank Syariah mendapat penghargaan dari Asosiasi Bank Syariah seluruh Indonesia, yaitu BPS yang terbaik dalam praktik syariah atau syariah compliance. Terima kasih. Kita 3 tahun berturut-turut dapat penghargaan dari sisi praktik syariah atau Islamic Corporate Governance atau pelaksanaan pemimpin syariah. Jadi tadi terbaik secara bisnis juga terbaik secara syariah. Yang keempat, di bulan Oktober, Bank Syariah Marhumah mendapat penghargaan dari majalah Introe, majalah keuangan terkemuka nasional, yaitu dapat penghargaan sebagai Platinum Champion. Apa itu Platinum Champion? Yaitu BPS yang terbaik secara kinerja keuangan selama 14 tahun berturut-turut secara konsisten dari tahun 2020 sampai 2020. Alhamdulillah. Jadi terbaik secara syariah, terbaik secara kinerja keuangan. Yang kelima, yang terakhir, baru kemarin bulan Desember tahun 2024, Bank Syariah Marhumah mendapat penghargaan dari jaringan TV internasional yang bernama TV CNBC Indonesia, yaitu TV khusus berita bisnis dan ekonomi. Ini berita TV internasional sama seperti CNN. Kalau CNN TV khusus berita politik, ini ekonomi dan bisnis. Namun lisensinya sudah dibeli oleh seorang konglomerat Indonesia yang bernama Bapak Emil Tanjung. Pertama kali ada BPS yang diberi penghargaan oleh bisnis Indonesia. Dari 3 BPS yang baru pilih salah satunya menjadi BPS terbaik dalam aspek kinerja. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Hadirin dirahmati Allah, yang terakhir dalam sambutan dan laporan ini, dengan segala kerendahan hati saya memohon doa support dan dukungannya dari Bapak Ibu semua hadirin yang saya muliakan. Pertama, mohon doanya untuk seluruh pengurus manajemen Bank Syariah Marhumah, kepada Dewan Komisarisnya, Dewan Pengawas Syariahnya, Dewan Direksinya, dan seluruh karyawan-karyawatinya. Mohon didoakan semoga kami senantiasa diberikan kekuatan dan istiqomah untuk berjuang, berjihad, dan berdakwah di bidang perbankan syariah. Amin ya Allah. Yang kedua, mohon didoakan untuk perusahaannya, Bank Syariah Marhumah. Mohon didoakan semoga Bank Syariah Marhumah senantiasa menjadi bank yang sehat, menjadi bank yang kuat, menjadi bank yang menguntungkan, menjadi bank yang semakin berkembang besar, menjadi bank yang barokah dan semakin bermanfaat. Amin ya Allah. Yang ketiga, mohon support dan dukungannya. Support dan dukungannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk konkret ada dengan mendukung, bergabung, dan menabung di Bank Syariah Marhumah. Tapi yang tidak kebagian sahur jangan malah runtuh. Kalau tidak kebagian sahur malah runtuh. Jadi kami hadirin ingin mengajak hadirin yang ada di depan saya, mari sama-sama kita dukung Bank Syariah Marhumah dengan menjadi nasabah Bank Syariah Marhumah. Sekarang saya ingin bertanya, tolong jawab dengan jujur, tolong angkat tangan. Yang ada di belakang saya, para tokoh dan di depan saya, Bapak Ibu, siapa yang sudah jadi nasabah Bank Syariah Marhumah, angkat tangan. Tapi jawab dengan jujur. Yang sudah angkat tangan. Yang di belakang saya
dan kehidupan saya. Angkat tangan yang tinggi biar kelihatan. Yang sudah jadi nasabah kita kasih hapus. Atau mohon terima kasih. Cuma semoga rezekinya semakin barokah. Bagi bapak ibu yang belum ditunggu, mudah-mudahan setelah ini berbondong-bondong menjadi nasabah bank syariah barokah, mengalihkan dana yang uang bukan konvensional dialihkan dinyatakan ke bank syariah. Amal Allah supaya semakin barokah. Saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi penghargaan oleh semua, pertama atas kehadirannya dan juga atas perhatiannya. Mohon maaf atas nama pribadi dan juga atas nama perusahaan sekiranya dalam acara hari ini, dalam penyelenggaraan acara perayaan ada apa yang tidak berkenan, dan juga sekiranya dalam sambutan ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, nasrul min Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bapak Haji Henry Sofian BBA, kita sama-sama berikan doa yang terbaik kepada Allah, jaga Allah selamatkan beliau sampai dengan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap khidmat dan tetap tenang berada di tempat duduk masing-masing, karena saat lagi kita sama-sama akan mendengarkan kata sambutan dari Kopimka Kecamatan Nowilia yang disampaikan oleh Haji W.R. Pengetahuan SHMSI selaku Camat Nowilia. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika izin pada Direktur Utama meminjamkan dunia, meskipun saya belum makan beras sama opak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Makan beras dengan opak, kalau dijawab dengan keras dan kompak salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada alhamdulillah, wasilah dari ulama Bapak Haji Henry Sofian dari Bapak sama Umat. Alhamdulillah kami Kopimka dengan bangga dan sangat bahagia diundang di acara ini sehingga dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya mudah-mudahan silaturahmi kita ini memberkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat dengan kita umatnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati, saya anda Bapak Haji Taufik Rahman SHI selaku orang tua kita semua, selaku Direktur Utama yang tentunya sangat saya hormati, karena sejak kecil saya kenal beliau, saya juga mendidik beliau bersama Direktur Utama saat ini Haji Sofian. Benar kami duduk dan berteman bersama 30 tahun ketika Pak Haji Taufik saat itu 32 tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan barokah bagi orang tua kita, Bapak Haji Taufik Rahman. Yang saya hormati Direktur Utama BPS sama Umat Bapak Haji Henry Sofian BPA beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati jajaran komisaris BPS sama Umat, yang selaku komisaris utamanya Anda Bapak Haji diberi berkeras lagi di jalur PD. Semoga juga Allah memberikan kesehatan. Yang saya hormati jajaran pengurus Dewan Pengawas Syariah Amanah Umat yang hadir hari ini. Yang saya hormati juga Anda
Dr. Andes Haji Arif Ma'ruf selaku Dewan Pengendali Mekanisme Umat, semoga juga beliau dalam kesehatan dan Allah. Yang saya hormati keluarga besar Bang Amanah Umat, karyawan-karyawan kita Amanah Umat yang senantiasa gigih dalam jalan tugas sehingga dari tahun ke tahun alhamdulillah terlihat perkembangan sangat pesat bagi amanah bagi PPRS Amanah Umat. Semoga Bapak Ibu pada kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya di PPRS Amanah Umat. Bapak Ibu, para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang ada hari ini, mungkin dapat diskusi satu persatu. Para ibu, ketua kelompok, ketua majelis taklim, kelompok pengajian ibu-ibu yang hadir hari ini, terima kasih telah hadir dan kita dapat satu taklim. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Yang hadir hari ini didatangkan dari jajaran pengurus dan pengajar Darul Talimin. Terima kasih juga sudah hadir dan kebetulan tidak asing Pak Direktur Haji untuk Darul Talimin ini karena anak saya waktu juga Darul Talimin alumni Darul Talimin alhamdulillah sekarang sudah diuji. Jadi bangga ada alumni FA Darul Talimin yang sekarang ada di UI. Boleh nanti diundang untuk periksa media. Kemudian dan alhamdulillah saya juga sekarang masih ada Darul Talimin yang lulus. Jadi artinya bahwa amanah umat tidak hanya bergerak dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tapi juga di dalam pendidikan juga sekarang sudah mulai melakukan pembinaan-pembinaan sehingga Darul Talimin terakhir saya kesana bangunan sudah mulai selesai. Dan tentunya ini satu hal yang membanggakan bagi kami pemerintah Kecamatan Luliang. Yang pertama tentunya ingin saya sampaikan, kami pemerintah Kecamatan Luliang yang terdiri dari Pak Kapolsek serta saya sebagai Kecamatan Luliang yang pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada PPRS Amanah Umat yang senantiasa konsisten membantu masyarakat Kecamatan Luliang khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Tahun kemarin saya masih ingat hadir di acara ini yang lokasinya di Masjid At-Taqwa. Saat itu jumlah yang disalurkan lebih kurang sedikit dari tahun sekarang. Tadi sampaikan oleh Pak Direktur Utama ada peningkatan hampir 300%. Ini tentunya bukan jumlah yang sedikit. Ketika baru dalam 1 tahun, kali peningkatannya sudah hampir 300 juta. Ini suatu peningkatan yang luar biasa dari lembaga keuangan syariah yang kantor pusatnya di satu kota kecil Luliang, tetapi mampu berdiri bersaing dengan bank-bank konvensional yang sudah lebih kuat dan lebih ada. Untuk itu, mari kita berikan aplaus untuk PPRS Amanah Umat. Yang berikutnya mari kita doakan semoga Bank Syariah Amanah Umat Luliang senantiasa Allah berikan kemudahan, senantiasa Allah berikan keberkahan, sehingga tahun demi tahun ke depan Bank Amanah Umat akan menjadi bank yang lebih besar lagi, lebih maju lagi, dan nasabahnya lebih bertambah banyak. Kita doakan mudah-mudahan Bank Syariah Amanah Umat ke depan lebih maju lagi, sehingga masyarakat yang menerima bantuan ini lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiganya, mudah-mudahan kita mulai membukakan pintu hati kita untuk mulai menjadi nasabahnya Bank Amanah Umat. Bapak Ibu siap? Bantu ya. Insya Allah kami pun dari pemerintah akan mencoba melakukan mulai sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan keuangan syariah ini. Sekali lagi kita berdoa
dan mohon maaf apabila selama ini kami dari pemerintah apabila mampu memberikan bantuan yang maksimal. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak Bapak dan Ibu yang ada di gedung SBS ini untuk bersama-sama berzikir. Kita jadikan SBS berzikir pada kesempatan siang hari ini. Setuju ya semuanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh gurunda kita semua, yakni Buya Indalsyah. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap hikmat menyimak. Kepada Buya Indalsyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu azim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada para alim ulama, para asatidz, pimpinan pondok pesantren di Jogja dan sekitarnya yang hadir pada hari ini. Semoga para bapak kiai, asatidz dapat membawa jamaahnya untuk bergabung dengan amanah Allah. Amin. Yang saya hormati Umaro, dalam hati ini Bapak Camat Alhamdulillah dan juga Bapak Polri, Pak TNI dan jajarannya yang ikut membersamai kita pada hari menjelang siang ini. Dan tentu tidak lupa yang kita hormati, kita banggakan guru besar di amanah rumah ini, dan kita doakan selalu kesehatan beliau, Bapak Haji Taufikur Rahman, semoga selalu sehat walafiat dan panjang umur, dan seluruh keluarga besar Bank Amanah Ummah, mulai dari komisaris, dan alhamdulillah Pak Haji hadir walaupun beliau memaksakan karena cintanya kepada kita semua, dan juga Pak Didi Hilman berhalangan karena tadi ada musibah, mantan rektor Ilmu Khaldun, Bapak Khairuddin Nawami meninggal hari ini. Mungkin Pak Kiai ini juga selaku ketua dari Dewan Syariah tidak
sehari, alhamdulillah Pak Dr. Mustafa Dahri dan kemudian juga para seluruh dewan direksi. Kita doakan Pak Hendy selalu sehat walafiat dan juga seluruh jajarannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, tadi diawali dengan pantun, paksa juga saya buat pantun satu. Pergi ke ladang menanam jagung, hujan turun menyuburkan tanah, menabung di bank amanah pasti untung, dunia nyaman akhirat berkah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, hidup ini sebetulnya bisnis. Tidak ada orang yang tidak ingin untung dalam kehidupannya. Tapi dalam sunnatullahnya bisnis pasti ada untung, juga ada rugi, dan juga ada pulang modal. Oleh karena itu, mari kita cari bisnis yang tidak ada ruginya, artinya untung terus. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada bisnis yang tidak ada ruginya. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim, kalam yang sangat mulia, diturunkan pada malam penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar, disampaikan oleh hamba Allah yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, kepada sosok manusia yang paling mulia, dicintai oleh seluruh makhluk, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap orang yang menggunakan waktu, tenaga, pikiran untuk mempelajari Al-Quran tidak akan pernah rugi. Bayangkan satu huruf saja itu nilainya 10. Pernah nggak ibu-ibu menghitung berapa hurufnya surah Yasin? Kali 10. Atau mungkin ada ibu-ibu bapak yang sudah khatam 30 juz. Berapa hurufnya? Kali 10. Begitu nilainya membaca Al-Quran. Itu baru dari sisi nilai. Tapi nanti dari akhirat kelak, Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini bisnis yang tidak pernah ada rugi. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Dan ketika seseorang itu menginfakkan hartanya, maka didoakan oleh malaikat. Ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, maka orang berinfak tidak akan pernah miskin. Karena yang memberi rezeki adalah Allah, yang menentukan rezeki adalah Allah, yang akan memberkahi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita lakukan sesuatu usaha bisnis yang tidak ada ruginya, yaitu pertama adalah yatluna kitab-Allah, yang kedua adalah melaksanakan hubungan intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah menggerakkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak bukan banyak sedikitnya, tapi bagaimana ketulusan dan keikhlasan seseorang dalam berinfak di jalan Allah, itulah yang akan menjadi nilai bagi diri orang yang berinfak tersebut. Mudah-mudahan dengan bersama kita dengan umat, bersama meraih berkah, dan di surga kita bertemu dan dalam kebahagiaan nanti. Ini wasiat yang dapat sampaikan sebagai mewakili dari guru kita, Bapak Prof. Nabiuddin. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat selalu, menjadi guru umat, guru kita semua, dan ilmunya membawa keberkahan bagi kita.
apa? Kami ucapkan terima kasih kepada Buya Indralsyah. Beli rumah di Pondok Aren, Amanah Umang Tangerang.